Biokimia 1 anggotakan. Saya Iqbal Adrian Milka. Saya Delia Aisyadillah. Dan saya Niki Kartika. Selamat menyaksikan. Mutagenesis. Tujuan: mahasiswa mampu mengkaji implikasi mutagenesis pada makhluk hidup dan dampak yang diakibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom. Mutasi pada tingkat kromosomal biasanya disebut aberasi. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis, sedangkan makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutan. Mutasi bersifat acak 90% sesungguhnya bersifat merugikan bagi individu atau populasi suatu spesies. Dikatakan bersifat merugikan karena mutasi menimbulkan perubahan suatu karakter dari keadaan yang biasanya, padahal karakter itu sudah beradaptasi selama jutaan tahun terhadap lingkungan. Mutasi terjadi karena adanya perubahan lingkungan ekstrim. Sesungguhnya, mutasi itu dimaksudkan untuk menghadapi perubahan alam yang sewaktu-waktu akan timbul. Kebanyakan mutagen adalah bahan fisika, kimia, atau biologi yang memiliki daya tembus yang kuat sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel. Contohnya, zat radioaktif, zat kimia yang keras, dan virus. Mutagen yang berasal dari bahan kimia, contohnya adalah kolkisin dan zat dikritonin. Kolkisin adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindle pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Penyebab mutasi dalam lingkungan yang bersifat kimiawi disebut juga mutagen kimiawi. Agen mutagen kimiawi tersebut dapat dipilah menjadi 3 kelompok, yaitu analog basa, agen pengubah basa, agen penyela. Senyawa yang merupakan contoh analog basa adalah 5-bromolurasil. 5-BU adalah analog timin. Dalam hubungan ini, posisi karbon kelima ditempati oleh gugus brom, padahal posisi itu sebelumnya ditempati oleh gugus metil. Keberadaan gugus brom mengubah distribusi muatan serta meningkatkan peluang terjadinya tautomerik. Senyawa yang tergolong agen pengubah basa adalah mutagen yang secara langsung mengubah struktur maupun sifat kimiawi dari basa. Yang termasuk kelompok ini adalah agen deaminasi, agen hidroksilasi, serta agen alkilasi. Senyawa yang tergolong agen interkalasi akan melakukan insersi antara basa-basa yang berdekatan pada satu atau kedua untai DNA. Contoh agen interkalasi adalah provalin, aeridinin, etidium bromida. Mutasi gen. Mutasi adalah peristiwa perubahan genetik gen atau kromosom dari suatu individu yang bersifat menurun. Berdasarkan sel yang bermutasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni mutasi somatik dan mutasi gametik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Mutasi gametik adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet. Karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan kepada keturunannya. Mutasi gen pada dasarnya merupakan mutasi titik. Pada mutasi ini terjadi perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya. Peristiwa yang terjadi pada mutasi gen adalah perubahan urutan-urutan DNA, atau lebih tepatnya mutasi titik merupakan perubahan pada basa nitrogen dari DNA atau RNA. Pergantian substitusi pasangan basa terjadi karena pergantian satu nukleotida dengan pasangannya di dalam untaian DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lain. Pasangan basa nitrogen pada DNA antara timin dengan adenin atau antara guanin dengan sitosin dihubungkan oleh ikatan hidrogen yang lemah. Atom-atom hidrogen dapat berpindah dari satu posisi ke posisi lain pada purin atau pirimidin. Perubahan kimiawi yang seperti itu disebut dengan perubahan tautomer. Misalnya, secara tidak normal, adenin berpasangan dengan sitosin dan timin dengan guanin. Peristiwa perubahan genetik seperti itu disebut dengan mutasi gen karena hanya terjadi di dalam gen. Contoh, anemia bulan sabit. Mutasi titik relatif sering terjadi namun efeknya dapat dikurangi oleh mekanisme pemulihan gen. Mutasi titik dapat berakibat berubahnya urutan asam amino pada protein dan dapat mengakibatkan berkurangnya, berubahnya, atau hilangnya fungsi enzim.
Beberapa mutasi titik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mutasi substitusi. Mutasi substitusi hanya akan mempengaruhi satu kodon, efeknya mungkin tidak serius kecuali jika mempengaruhi asam amino yang penting untuk struktur dan fungsi molekul protein akhir, misalnya anemia sel sabit. Mutasi substitusi yang tidak berpengaruh pada fenotipe, perubahan bahasa ketiga kodon sering tidak berpengaruh. Mutasi substitusi yang menyebabkan terjadinya stop kodon mempengaruhi produk atau fungsi biologis protein. Yang kedua, mutasi inversi. Mutasi inversi juga hanya mempengaruhi sebagian kecil dari gen. Yang ketiga, mutasi adisi. Mutasi yang terjadi pergeseran kode genetik berpengaruh terhadap produk protein yang dihasilkan. Begitu pula dengan mutasi delisi. Mutasi salah arti. Terjadi perubahan pada kode genetik, umumnya pada posisi 1 dan 2 pada kodon yang menyebabkan asam amino yang terkait dalam rantai polipeptida berubah. Jika asam amino yang berubah adalah asam amino esensial bagi protein tersebut, ini dapat menghasilkan fenotipe mutan. Mutasi ini bisa disebabkan oleh peristiwa mutasi substitusi dan transferasi. Yang kedua, mutasi diam. Terjadi perubahan pada pasangan basa dalam gen, terutama pada posisi ketiga kodon, yang menghasilkan perubahan pada kode genetik tetapi tidak mengubah asam amino yang dikode. Biasanya disebabkan oleh mutasi substitusi dan transversi. Yang ketiga, mutasi tanpa arti. Terjadi perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop yang menghentikan pembentukan protein selama translasi. Hal ini menghasilkan polipeptida tak lengkap yang tidak berfungsi. Sebagian besar, mutasi tanpa arti menghasilkan protein yang tidak aktif, menyebabkan fenotipe mutan. Mutasi ini bisa terjadi akibat transversi, substitusi, delesi, atau insersi. Yang keempat, mutasi pergeseran kerangka. Terjadi penambahan atau kehilangan satu atau lebih nukleotida dalam suatu gen, menyebabkan pergeseran dalam kerangka pembacaan mRNA. Mutasi ini seringkali menghasilkan protein yang tidak berfungsi karena pembacaan sandi genetis dimulai dari satu ujung acuan mRNA dan bergeser satu atau beberapa nukleotida dapat menghasilkan pergeseran yang signifikan. Mutasi pergeseran kerangka dapat disebabkan oleh adisi atau delesi nukleotida yang mengubah rangkaian asam amino yang disandi oleh mRNA. Mutasi kromosom. Istilah mutasi pada umumnya digunakan untuk perubahan gen, sedangkan perubahan kromosom yang dapat diamati dikenal sebagai variasi kromosom atau aberasi. Mutasi kromosom sering juga disebut dengan mutasi besar atau gross mutation, atau aberasi kromosom adalah perubahan jumlah kromosom dan struktur gen dalam kromosom. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis dan mitosis. Adapun jenis-jenis mutasi kromosom pada sel gamet adalah sebagai berikut. Yang pertama, mutasi autosomal, yaitu mutasi sel kelamin yang terjadi pada kromosom autosom. Lalu, mutasi jenis ini menghasilkan mutasi yang dominan dan mutasi yang resesif. Kedua mutasi tertaut kelamin, yaitu mutasi sel kelamin yang terjadi pada kromosom seks, berupa tertautnya beberapa gen dalam kromosom kelamin. Pada prinsipnya, mutasi kromosom digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, mutasi akibat perubahan jumlah kromosom. Mutasi kromosom yang terjadi karena perubahan jumlah kromosom melibatkan kehilangan atau penambahan perangkat kromosom, disebut euploid. Sedang yang hanya terjadi pada salah satu kromosom dari genom disebut aneuploid. Euploid yaitu jenis mutasi di mana terjadi perubahan pada jumlah N. Makhluk hidup yang terjadi dari perkembangbiakan secara kawin pada umumnya bersifat diploid, memiliki dua perangkat kromosom atau dua genom pada sel somatisnya. 2. Mutasi akibat perubahan struktur kromosom. Mutasi karena perubahan struktur kromosom atau kerusakan pada bentuk kromosom. Adapun dampak mutasi, yang pertama, kelainan kromosom. Beberapa sindrom atau penyakit yang umum diamati akibat aberasi kromosom. Istilah sindrom umumnya mengacu pada sekelompok gejala yang secara konsisten terjadi bersama-sama atau suatu kondisi yang dicirikan oleh serangkaian gejala yang terkait. Penyakit mengacu pada respons fisiologis abnormal terhadap faktor internal atau eksternal, misalnya demam yang disebabkan oleh mikroba. Contoh kelainan kromosom yakni seperti sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Jacob.
2. Gangguan monogenik. Penyakit monogenik disebabkan oleh kesalahan dalam satu gen. Menurut perkiraan saat ini, lebih dari 10.000 penyakit manusia diperkirakan bersifat monogenik yang mempengaruhi jutaan individu di seluruh dunia. Sifat penyakit, tanda dan gejala tergantung pada fungsi yang dilakukan oleh gen yang dimodifikasi atau rusak. Penyakit-penyakit ini diturunkan menurut hukum Mendel. Dalam beberapa kasus mutasi bisa spontan dan di mana kita tidak akan mendapatkan riwayat keluarga sebelumnya. Mungkin ada mutasi tunggal dalam satu gen yang menyebabkan penyakit tertentu seperti anemia sel, sabit, atau beberapa jenis mutasi dalam satu gen dan menghasilkan penyakit yang sama seperti cystic fibrosis. Nah, penyakit gen tunggal atau monogenik dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berikut sesuai dengan pola pewarisan sebagai berikut, yakni resesif autosomal, dominan autosomal, resesif terkait X, dominan terkait X. 3. Gangguan poligenik. Gangguan poligenik disebabkan oleh defek atau aksi gabungan lebih dari satu gen. Contoh klasik penyakit poligenik termasuk hipertensi, penyakit jantung koroner, dan diabetes. Sebagai patogenesis, hasil penyakit tersebut tergantung pada asosiasi simultan dari beberapa gen dan oleh karena itu, mereka tidak dapat dijelaskan sebagai penyakit monogenik seperti diabetes mellitus, kanker, hipertensi, dan terapi gen.